Shalom Leaders. Oke, kita kembali lagi ya di khotbah-khotbah kita dari minggu ke minggu ya. Shalom Leaders. Ya, kita kembali lagi di YouTube-nya Maranatha, terkhususnya untuk Persekutuan Teruna, dan kita akan selalu 1 Mei ya. Oke, sekarang tanggal 1 Mei ya, di bulan yang baru ya. Dan kita tidak akan bosan untuk memberikan tayangan-tayangan rohani ya. Teman-teman ya. Tayangan rohani ya. Oke. Nah, ini kebetulan kita yang online sekarang ya. Tapi nanti minggu depannya lagi sudah bisa offline lagi. Asik tuh. Oke, siap. Nah, sekarang kita akan masuk dalam ibadah ya teman-teman ya. Monggo. Oke. Jadi teman-teman kita buka dulu nih di Alkitabnya disiapin dulu Alkitabnya kalau kita kan beribadah toh. Di Kidung Agung 8 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Dibuka dulu, kalau sudah ketemu tetap dibuka Alkitabnya, ditaruh karena apa? Dari sini kita akan berdoa dulu. Udah ketemu, kalau udah ketemu taruh Alkitabnya, tutup mata lipat tangan. Terus kita berdoa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau pada siang hari ini Tuhan Engkau telah bisa mengumpulkan kami Tuhan walaupun ibadah melalui daring Tuhan. Kiranya nanti apa yang disampaikan oleh Kak Jordi, Kak Mas dan hamba-Mu Tuhan bisa menjadi rema di dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan juga berkati kami yang akan memberi kesaksian juga Tuhan, membawa firman Tuhan. Berkati kami, urapi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur. Haleluya, amin. Oke, jadi kan sudah dibuka nih kitabnya di Kidung Agung 8 ayatnya yang ke-5 sampai yang ke-7. Kalian mau baca kita? Oke, rasanya kakak nih ya baca ya. Boleh. Silakan. Boleh. Kita akan baca cuma 3 ayat aja ya. Jadi 3 ayat. Iya, 3 ayat aja. Kita akan baca Satu aja kan. 5. Oke, boleh ya. Oke. Kita urut aja ya gitu. Mulai dari Kak Jordi berarti ya. Ayat 5. Cinta kuat seperti maut. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya? Di bawah pohon apel kubangunkan engkau. Di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Oke, ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Yang ke-7, air yang banyak tak dapat memadamkan cinta, sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Oke. Jadi hari ini kita mau belajar apa ini? Teman-teman, sebelum kita lebih jauh lagi ya, kakak akan menjelaskan tentang latar belakang dari perikop ini teman-teman ya. Oke teman-teman, sekarang kita fokus pada ayat yang ke-5 dan yang ke-6. Ya benar. Oke, kakak bacakan sekali lagi ya. Siapakah dia yang muncul dari padang gurun, yang bersandar pada kekasihnya di bawah pohon apel? Kubangunkan engkau, di sanalah ibumu telah mengandung engkau. Di sana ia mengandung dan melahirkan engkau. Oke teman-teman, sebelum kakak lebih menjelaskan lagi di ayat 5, perlu kita ketahui bahwa kita akan belajar tentang hal yang kita selalu temui ya. Kak ya. Betul sekali kan? Nah, itu tentang cinta. Tentang cinta ya. Jadi kalau kita belajar tentang cinta itu pasti apa sih? Pasti kalian ini pasti ngerti lah. Kakak yakin. Cinta itu kan bisa banyak ya, nggak hanya dari pacar ya, hanya dari keluarga dan banyak lagi ya, persahabatan dan banyak macamnya. Oke, kembali lagi di ayat 5. Teman-teman, di ayat 5 yang mendasari ayat ini adalah
dari di sanalah ibumu telah mengandung engkau, di sanalah ia mengandung dan melahirkan engkau. Dan dari ayat 5 ini menggambarkan bahwa cinta kasih itu yang Tuhan berikan itu di permulaan itu dari ibu, teman-teman, dari ibu. Jadi ketika kita dilahirkan dan ada orang tua di situ untuk kita. Nah, kenapa sih ibu yang dipakai? Karena ibu ini yang melahirkan kita dan awal mulanya kita bisa bertemu dengan keluarga itu dari seorang ibu. Jadi cintailah keluarga, maksudnya yang ada di ayat 5 ini, teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke ayat 6. Ini berhubungan, teman-teman, ya, dengan ayat 5. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu, seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Yang kakak garis bawahi adalah karena cinta kuat seperti maut, kegairahan gigi seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api dan seperti nyala api Tuhan. Nah, kasih ini permulaannya sebelum dari ibu, ya. Kita mundur lagi ya penjelasannya, ya. Itu awalnya itu dari Tuhan, teman-teman. Seperti nyala api Tuhan. Nah, kita tuh bisa hidup kita itu di apa ya? Mungkin kita masih jadi roh gitu ya, sebelum kita dalam kandungan itu ya Tuhan yang membentuk kita gitu loh. Dan Tuhan menaruh kita dalam rahim seorang ibu dan kita dilahirkan. Nah, itu ketika kita dilahirkan itu kita juga menikmati rasa cinta kasih dari Tuhan yang turun ke orang tua dan orang tua turun ke kita. Jadi pada intinya di Kidung Agung 8 ayat 5 sampai 7 ini mau menjelaskan tentang cinta kasih kita lebih khusus kepada keluarga gitu. Memang kita banyak mengenal ya. Nanti banyak dibahas oleh Kak Calvin sama Kak Jordi. Jadi perlu kita ketahui dasarnya adalah cinta itu tidak hanya sekedar untuk yang biasa kita temui, tapi juga harus ada di dalam keluarga dan untuk Tuhan kembali. Oke. Nah, kalau Kak Mak ini kan tadi kan sudah membahas basicnya, ya kan, latar belakangnya cinta ini apa sih? Ya kan, wah cinta ini kayak gini. Wah, bukan cuma sarang heo aja. Betul kan? Sarang heo. Benar. Kalau kan bahasnya tentang sebenarnya pembahasan ini tuh mudah dipahami karena kan kita mana ada sih keluarga yang tidak mencintai, saling mencintai itu kan gak mungkin, ya kan? Jadi Tuhan pun rela berkorban, Tuhan rela berkorban mati di kayu salib itu kenapa ya? Karena cintanya Tuhan Yesus itu ke kita, ya kan? Karena kita udah jatuh dalam dosa, karena Tuhan itu kayaknya harus nolong. Dan cintanya udah rela berkorban dengan cuma-cuma tuh menebus kita sebagai umat Kristen, ya kan? Iya, karena apa ya? Karena Dia mengasihi kita dengan kita Tuhan Yesus itu cinta sama kita, ya. Makanya Dia rela berkorban mati di kayu salib. Dan ada ayat yang berkata pun cintailah musuhmu, cintailah sesamamu seperti dirimu sendiri. Gitu. Ada juga yang pokoknya berkaitan tentang musuh juga itu ada kayak tentang musuh itu lupa ingat. Kok ada? Pokoknya ada. Ada. Pokoknya nanti ya pokoknya deh ya. Jangan ada guys. Bentar. Dicari. Iya ya, siap. Nanti ini pasti tak skip. Ayatnya di Matius 5 ayat 43 sampai 44 itu kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, itu kan mengasihi itu berarti kan ketika kamu dijahati, ketika kamu disakiti, maksudnya tidak usah balas dendam, mengasihi. Kalian boleh ya care sebagai teman, cinta sebagai teman itu nggak apa, tapi nggak usah dendam, nggak usah nggak usah balas dendam gitu loh, nggak usah marah, udah nggak usah. Jadi biarkan nanti Tuhan yang membalas. Itu kan cinta sebagai teman, cinta ya paling banyak ya cinta pacar kan. Loh, itu kan nggak sama, tapi kan harus lebih banyak cinta ke keluarga. Yes. Betul, itu harus cinta keluarga itu memang harus banyak karena
kalian itu kan berasal dari keluarga juga yang ngajari kalian dari kecil sampai besar itu pendidikan pertama itu pasti awal mulanya itu dari keluarga. Jadi mau mau nggak seenak apapun, misalnya mama suka marah-marah, papa suka marah-marah, adik suka ngajak berantem, gitu tetap cintailah keluargamu. Ya itu memang Tuhan taruh kamu ditaruh di keluarga itu ada satu tujuan, ada satu maksud. Makanya nggak mungkin Tuhan kamu mau kasih kamu ditaruh di keluarga sini nggak ada maksud, nggak, pasti ada satu maksud. Biar kamu itu bisa belajar, entah itu tegar, entah itu kamu belajar mandiri, apapun itu yang ada di keluargamu, ya kan? Tetap cintailah keluargamu karena mau bagaimanapun keluarga itu adalah rumah. Keluarga itu rumah, jadi kalian mau pergi sejauh manapun, kalian pasti akan kembali keluar. Jadi cintailah keluarga, cintailah adik, papa, mama, dan itu pasti akan dijelaskan oleh Bung Jordi. Silakan Bung. Oke, makasih Kak Calvin dan juga Kak Mat. Sudah Oke. cukup panjang dan lebar jalan tadi Kak ya. Oke, jadi di sini ya cuma mau nambahin aja aplikasinya untuk adik-adik teruna yang ada di rumah dan dimanapun kalian berada. Betul. Oke, jadi ya seperti katanya Kak Mat dan juga Kak Calvin, cinta itu bisa ke semuanya, ya kan? Ke orang tua bisa, ke teman bisa, ke ya ada kayak pacar bisa, ya kan? Kalau bisa, bukan orangnya nggak kenal pun kalau misalnya kita udah melihat gini bisa dia kita langsung itu menggambarkan jatuh cinta. Cinta pandang pertama. Nah, cinta pandangan pertama. Tapi di sini konteksnya yang diutamakan adalah kita harus cinta pada keluarga. Contohnya cinta itu apa? Ya, kita harus menghormati mama kita, menghormati papa kita, adik kakak kita. Terus kita juga harus menghargai mereka. Ya itu haruslah. Menghormati gimana sih? Contohnya Kak, ya bukan hormat gini ya. Kalau hormat gini kan upacara namanya. Ya, menghormati itu ya. Contohnya kalau misalnya suruh ada kamu coba beli apa gitu, biasanya kan beli air galon habis kalau aku kan. Ya kan, air galon habis gitu kan. Udah coba kamu beli gitu ya. Ayo kita nggak usah kayak apa namanya, nanti dulu lah. Ya kan, ya kita langsung kita beli, itu sudah salah satu contoh kita menghormati. Jadi nggak usah pakai lama-lama lagi, nggak usah kayak tunggu bentar mah aku ada ini ya kan. Kalau kita selesaiin dengan cepat, ya kita bisa melanjutkan aktivitas kita adik-adik teruna. Jadi ya, dan juga kita juga harus menghargai orang tua kita. Kita harus respect kepada mereka, kita harus cinta satu sama lain lah, seperti yang katanya Kak Calvin tadi ya kan. Karena kita memang asalnya dari mana? Dari Tuhan dan keluarga. Dan juga jangan lupa kita juga yang paling terpenting harus cinta pada Tuhan, ya kan? Ya, tanpa Tuhan ya kita bukan siapa-siapa ya kan? Jadi kita harus cinta Tuhan, cinta orang tua kita, dan juga kita ya cinta sesama. Ya kan? Zaman sekarang kan biasanya kan adik-adik mungkin sudah ada yang cinta antar sesama kan Kak mungkin ya kan? Oke, jadi ya seperti itu ya adik-adik teruna, kita harus saling menghormati, mencintai sesama dan ya. Dan jangan lupa kalian juga harus selalu berdoa karena Tuhan adalah yang terpenting. Oke? Tambahan Kak? Ya sudah sih, memang udah sangat jelas ya dari Kak Calvin sama Kak Jordi tadi ya mengenai cinta. Jadi kalau memang dalam kehidupan ini ya cinta itu biasanya identiknya sama pacar ya. Betul. Identiknya selalu dengan pacar. Setuju ya. sih Kak. Ya. Jadi kalau pacaran sih mungkin kayak memang belum umurnya juga sih kita ya. Mungkin ada juga yang sudah mengizinkan ya, tapi tetap harus kita atur gitu. Nggak bisa berlebihan juga pada pacar, terutama adalah Tuhan dan keluarga. Jadi ya jangan sampai porsinya itu beda ya. Harus bisa bedakan porsinya. Biasanya kan sekarang kan jomplang ya. Kebanyakan yang kita sama doinya ya kan, jadi keluarga ini dilawan biasanya.
nggak boleh ketemuan malam ini. Justru malah dilawan nggak keluar, keluarganya ya kan. Aduh, nggak bisa kayak Ini gitu. nggak boleh adik-adik turunnya. Jadi kita harus porsinya tuh harus besaran yang keluarga ya kan sama Tuhan. Nah, mama bilang A ya A, papa bilang A, nggak usah. Papa bilang, mama bilang A, kalian nyambungnya A, B, C, D, U, Wah, Z, panjang. Panjang. Oh, itu termasuk tidak menghormati sih kan. Iya, termasuk juga nggak menghormati. Iya. Sebagai orang tua. Orang tua itu maksudnya tahu, punya maksud gitu loh. Kalau misalnya kalian mau apa, orang tua ngelarang A itu emang sudah tahu ini maksudnya itu apa. Betul. Benar. Karena orang tua ngelarang juga kan demi kalian juga. Dan orang tua terlebih dahulu di masa kita. Betul. Jadi Orang tua itu orang pernah harus ngerasain punya muda, pengalaman, pernah ngerasain muda, pernah muda. Jadi lebih tahu, lebih senior itu, berlebih ada pengalaman gitu. Jadi kalian kalau misalnya dibilang orang tua ya hargai itu. Kalian jangan sampai yang berdebat gitu. Kalian apa ya? Maksudnya kalian mau berargumen nggak apa-apa, cuman dilihat dulu, kalian nggak boleh melihat satu sisi dari sisi kalian. Betul. Kalian harus lihat dari sisinya kita dan dari sisinya orang tua. Maksudnya itu apa? Kalian harus belajar mau menerima keputusan. Iya. Betul. Jadi Setuju kalau banget. misalnya orang tua, ini kalian orang tua bilang A, kalian mikir dulu. Loh, orang ini maksud mau aku ini maksudnya apa ya? Iya. Kalau pikir kalau misalnya memang apa ya sudah ada yang ganjel, memang nggak usah, nggak jadi, nggak usah gitu. Lebih baik nggak usah daripada kalian nanti berargumen, ya kan berargumen terus panas, suasana sudah nggak enak, kalian pergi juga tidak ada cita-cita kan? Iya, benar. Tidak ada cinta dan kasih sayang dan Iya. damai sejahtera nggak ada. Betul. Hilang semua ya kan. Iya. Ke orang tua hilang, nanti begitu ketemu doinya lah. Nah, terus Jadikan pelampiasan dari marah orang tua tadi akhirnya. Dan kan? satu itu anak-anak zaman muda sekarang itu kalau misalnya pelampiasan karena mungkin tidak dapat kasih sayang atau tidak dapat cinta dari keluarga, pelampiasannya pasti akan keluar. Nah, teman-teman kalau mau dikatakan di sini keluarga-keluarga itu memang mau seburuk apapun keluarga kalian, sorry ya kalau misalnya memang ada nih di suatu sisi ada yang seperti itu, ya kan? Tetap cintai keluarga mereka, cintai keluarga mereka. Keluarga orang jangan dicintai ya. Boleh dicintai cuman harus keluarga kita yang diutamakan. Oh iya. Cinta keluarga mereka. Keluarga mereka boleh Jangan dicintai. ya ini Iya. gitu ya dulu. Sebenarnya cintailah keluargamu sendiri gitu loh. Iya. Dengan apapun keterbelakangan dan kekurangan mereka gitu. Tetap cintai, pasti ada maksud Tuhan gitu. Tapi tetap teman kalau misalnya di rumah memang sudah agak kondisinya sudah memang kacau, tetap kalian harus pegang teguh sama Tuhan, berdoa saat teduh. Jangan sampai kalau misalnya kalian di rumah sudah kacau, ya memang udah kacau, jangan kalian keluar dan mencari pelampiasan lain. Itu memang nggak baik. Itu memang nggak baik. Jadi kalian tetap berdoa, kalian harus tetap kuat dalam doa, iman kalian harus kuat, sering-sering apa ya? Kalau di keluarga kakak itu sering-sering ini saat teduh bareng gitu. Jadi ada doa keluarga itu adalah apa ya? Semakin keluarga itu semakin erat gitu loh. Jadi kalian ya semakin erat loh. Kita bisa sharing satu sama lain itu memang yang selalu penting. Komunikasi dalam keluarga itu memang satu-satunya yang penting. Jadi ketika ada komunikasi, kalian bisa tahu nih kekurangannya papa apa, kekurangannya mama apa, kekurangannya adik itu apa, dan ketiga orang itu juga tahu kekuranganmu apa gitu. Jadi kalian bisa saling support, kalian bisa saling melengkapi. Itu gunanya fungsinya keluarga. Itu seperti itu. Jadi jangan apa ya, ketika kalian masih punya keluarga yang utuh, selalu tetap ada dalam keluarga itu, karena keluarga itu adalah rumah. Iya, benar juga kalau Kak Jordi, dan juga perlu diketahui juga ya, itu berlakunya juga hanya buat teman-teman ya, bahkan buat kakak-kakak sendiri, termasuk kakak yang kalian sudah tahu kakak udah punya pacar, Kak Jordi. Wah, saya kan masih jomblo. Karena belum ada pacar ya kan, jadi cintanya kakak itu semua akan taruh ke Nah, itu benar banget. Jangan sampai debuan juga. Ada senderan ya di sini.
tegang lah ya, tegang ya, istilahnya. biar kita bisa rileks, Nggak bosan. dengar khotbah, nggak bosan gitu. Dan ingat, cintailah keluargamu, cintailah Tuhan, cintailah Khususmu. produk-produk Indonesia. Ya, maaf. Ya, oke. Kembali lagi kita ke intinya. Oke. Betul. Niat lagi dari kita ya teman ya. Cintailah keluarga dan cintailah Tuhan. Yang terutama Tuhan baru keluarga. Dan aku jadi mengingat sesuatu sebelum nutup ini kan. Oke, boleh. Ada yang tadi cinta ususmu minum ya, kalau tiap hari kan. Usus dicintai itu dengan minum Yakult. Nah, gimana cara kita untuk mencintai ya itu dengan minta pada Tuhan. Bener, epic banget ya. Jadi Exactly. kita harus tetap dekat kepada Tuhan supaya Tuhan tuh bisa bisa gimana ya? Bisa mencintai kita dan kita juga bisa mencintai Ya. keluarga kita dan kita bisa mencintai sesama. Oke? Iya, maksud dari Kak Jordi tadi lah, Yakult itu maksudnya itu merefresh. Jadi merecovery. Betul. Ada masalah misalkan di ususnya. Jadi maksudnya itu kalau kita bawa ke kehidupan sehari-hari, ketika kita punya masalah dengan keluarga atau apapun, biarlah kita minta Tuhan untuk refresh atau mau recovery Seperti hati itu. kita. Betul. Benar Kak? Ya. Oke. Oke. Ya. Sudah sih dari Dari aku juga sudah. Jadi cinta. Oke. Iya. dari awal. Oke, jadi kita tutup aktivitas kita. Ibarat kita selesai, kesimpulannya kalian bisa yaitu cinta sama keluarga. Sesama. Intinya Tidak pada semuanya maksudnya. ya, cinta Yes. keluarga, cinta Semuanya. 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 Oke. Dengan ada porsinya. Betul. Terus nggak boleh lebih ya, nggak boleh. Oke, silakan. Ini kita masuk doa. Doa on dipimpin oleh. Oke, kita masuk ke dalam doa syafaat. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan ketika kita bisa berkumpul di sini. Mungkin kita berkumpul melalui via online Tuhan di hari Minggu ini Tuhan. Biarlah kita tetap saling memberkati Tuhan. Kakak-kakak bisa menyampaikan apa yang Engkau maksudkan Tuhan, agar teman-teman bisa memahami Tuhan, agar tentang cinta Tuhan. Biarlah cinta itu tidak hanya kepada pacar saja Tuhan, atau cinta pada barang saja Tuhan, tapi yang terutama kepada Engkau Tuhan. Dan kedua, berikutnya adalah ke keluarga Tuhan. Tuhan Yesus, berkati setiap kami Tuhan, kakak-kakak layan, adik-adik teruna dalam kegiatan kesehatan apapun Tuhan yang baik Tuhan. Biarlah Engkau selalu melindungi kami dan memberikan hal-hal yang baik ke depannya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kondisi corona ini juga bisa pulih Tuhan. Biarlah memang rumor-rumor dari pandemi ke endemi itu yang benar terjadi Tuhan. Biarlah Kau menghapus Tuhan sedikit demi sedikit untuk corona ini Tuhan dalam kehidupan di dunia ini Tuhan. Tuhan Yesus, ini doa kami Tuhan, dan kami berdoa, Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke, jadi kita sudah sampai di terakhir ini guys, khotbah sudah, doa juga sudah. Sekarang waktunya kita dengerin warta teruna. Jadi warta terunanya adalah minggu depan. Siapkan diri kalian buat ibadah offline. Jadi kalian boleh ini ajak teman-teman, ya kan, ajak teman-teman buat ibadah offline juga boleh. Temen doang nggak? Temen doang. Temen doang. Kalau nggak tahu, kalau lagi punya pacar ya. Kamu sih baru belajar. Iya. Kalau punya. Iya. Jadi apa jadi? Yang penting bawa teman dulu aja. Iya, betul. Bawa teman dulu. Ramein lah ya Kak ya. Iya, pokoknya ramein di ibadah offline itu, ya kan. Terus persembahan misalnya, kan kalian persembahan hari ini kan bisa ikut orang tua. Kalau misalnya kalian ke gereja bisa ke gereja, atau misalkan kalian hari Minggu ini tidak ke gereja, kan, nah uangnya disimpan, persembahannya disimpan buat minggu depan offline baru
kasih langsung bilang berdua. Jadi Itu banyak cara juga ya. banyak cara. Terus habis itu yang terakhir masih tetap kalian datang ke ibadah offline, harus tetap protokol kesehatan juga. Yes, benar. Masker juga harus tetap dipakai, dibawa, jangan lepas karena pandemi juga masih belum selesai. Mudah-mudahan segera selesai. Amin. Kita bisa bertemu normal. Bisa Pakai retreat masker. mungkin ya. Betul, bisa retreat. Semoga. Amin. Amin ya, bisa retreat ya. Semoga. Oke, yang ketiga, yang keempat, saat teduh tetap jangan nggak pernah meskipun jarang atau bolong-bolong itu at least kalian masih saat teduh. Yang penting 1 minggu kalian bisa saat teduh satu Iya. bulan. Kalian minta, kalian doa, mau curhat apapun ke Tuhan. Satu-satunya ya di saat teduh. Aman kasih kok Ustaz. Bisa mencurahkan kisah. Oke, jadi ada teman lagi apa? Udah cukup Kak Jordi. Kak Jordi. Sudah. Sudah. Adik-adik sudah mau makan siang soalnya. Oh betul. Oke. Betul. Oke, jadi sekian dari kita. Dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati. Dadah. Dadah guys.